Ah, aku di mana ini? Tanya Maman sambil memandangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dengan dinding penuh dengan tulang belulang manusia yang telah diawetkan. Sialan, Romo, rencanamu benar-benar beresiko, senyum Maman. Maman memegangi dahinya yang terluka akibat lemparan makhluk itu di dinding tembok kamar Pak Mulyo dan Buati. Nasib mereka, Sabto dan Kirana, ada pada diriku. Jika aku kalah, mereka juga akan mati dibunuh Sumerep, ucap Maman. Maman merasa makhluk itu dipanggil hanya urusan tertentu saja. Artinya, jika tidak ada mandat langsung dari Sumerep, dia tidak akan datang untuk melakukan penyerangan. Tugas Maman hanya memastikan bahwa sebelum malam 1 Suro, dia telah mempersiapkan itu semua. Pikirkan, Man, pikirkan apa yang harus kau lakukan sekarang. Kau harus cepat ambil tindakan itu sebelum Sumerep dan yang lainnya kembali ke padepokan ini, ucap Maman dalam hati. Dia melangkah ke sebuah ruangan tempat di mana berbagai macam barang-barang seperti baju, helaian rambut, kuku, sisir, cermin, boneka dan lain-lain berserakan di tempat itu. Baju itu milik Pak Mulyo dan Buati. Lalu apa ini? Maman segera mengecek satu persatu. Siapakah yang mengambil barang-barang ini semua? Bahkan tepat 25 tahun yang lalu, barang ini masih ada. Ada yang datang. Maman bersembunyi di dalam lemari, yang mana lemari itu juga memuat barang-barang para korban yang menjadi korban santet kebiadaban Sumerep. Dia menutup lemari itu dengan rapat. Makhluk itu, ucap Maman dalam hati. Dia melihat sosok siluman monyet sedang meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Sejak kapan? Setelah itu, siluman monyet itu menghilang tepat Maman menundukkan pandangannya. Syukurlah dia tidak ada, ucap Maman dalam hati. Maman pun keluar dari lemari itu dengan berhati-hati. Dia berjalan menuju tempat di mana siluman monyet itu meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Benar saja, itu milik Mas Sabto dan Mbak Kirana. Jadi selama ini dia mencuri secara diam-diam. Benar-benar di luar akal. Maman pun mengambil barang-barang itu dan segera kembali menuju lemari sebagai tempat persembunyian sementara. Belum juga Maman memalingkan wajahnya. Dorongan keras mengenai tubuh Maman berasal dari sesuatu yang tak tampak. Karena kebetulan tempat itu agak gelap. Dia tak tahu siapa lagi-lagi yang melempar tubuhnya hingga melayang ke udara dan terjatuh ke dinding yang terbuat dari anyaman. Ah, badanku, ucap Maman sambil menahan rasa sakit. Tubuh Maman bergetar manakala ada sesuatu yang mendekatinya dengan aroma kematian yang tercium hingga membuat napasnya tersengal-sengal naik turun. Makhluk tinggi besar. Makhluk itu menatap tajam wajah Maman sambil mengangkat kedua tangannya ke arah Maman. Tubuh Maman dihantam dengan keras oleh makhluk itu hingga dia pingsan di tempat. Tubuh Maman diseret menuju ruangan yang penuh dengan damar atau lampu pijar yang terbuat dari bara api menggunakan minyak tanah dan sumbu. Maman diletakkan begitu saja di depan pintu ruangan itu. Duk, duk. Mbak Sumerep dan yang lainnya tahu Gede Dhuwur itu membawa sesuatu. Letakkan di depan situ, ucap Mbak Sumerep. Makhluk itu pergi meninggalkan getaran hebat yang menggetarkan seluruh ruangan padepokan. Siapa itu, Mbah? Tanya Ramli. Dia adalah otak dari kehancuran kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik, senyum Mbak Sumerep. Cepat, buka pintunya dan seret dia kemari. Ramli segera menuju depan pintu dan dia membukanya secara perlahan. Ketika pintu itu terbuka, Ramli kaget melihat seseorang yang dikenalinya. Maman! Teriak Ramli sambil mengarahkan wajahnya ke Mbak Sumerep. Seret kemari.
Ramli menyeret tubuh Maman ke hadapan Mbak Sumerep. "Apa yang akan kau lakukan kepadanya?" tanya Citra. "Dia adalah otak dari kehancuran kita. Jika kita telah mematahkan lehernya dan membunuhnya sekarang, mungkin akan memberikan efek jera pada Sabto dan Kirana. Namun, jika kita memanfaatkannya untuk membantu kita dalam penyerangan ini, kemungkinan besar kita akan menang telak. Apakah kau paham?" tanya Sumerep. "Bagaimana jika dia menolak?" tanya Ramli. Sumerep pun membuka baju Maman. "Ambilkan aku pisau di meja," ucap Sumerep. Citra pun mengambil pisau di atas meja. "Ini Mbah." Sumerep melukai tiap sidik jari Maman. "Apa yang kau lakukan?" tanya Ramli. "Ambilkan bokor," ucap Sumerep. Citra mengambil bokor dan menyerahkannya kepada Sumerep. "Akan kupraktekkan cara penggunaan santet itu." Darah yang mengucur dari setiap sidik jari Maman dimasukkan ke dalam bokor kosong. Setelah terisi, Sumerep mengoleskannya kepada dada Maman dan menggambarkan lambang bintang sebagai wadah untuk santet. "Mundur yang jauh," ucap Sumerep. Citra dan Ramli mundur beberapa langkah ke belakang. Sepertinya Sumerep akan memperlihatkan cara penggunaan santet malam satu suro yang akan diserangnya nanti ketika tepat di malam satu suro. Setelah mengoleskan lambang iblis itu, Sumerep berdiam diri beberapa saat. Dia mengambil sebuah keris dan boneka yang akan menjadi media santet itu sendiri. Sambil merapalkan mantra khusus, Sumerep memulai berkomat kami tanpa henti. Setelah selesai, Sumerep melukai tangannya sendiri dan mengarahkan darah itu kepada boneka yang berada tepat di atas dada Maman yang telah digambarkan lambang iblis itu. Secara tiba-tiba, tubuh Maman bergerak tiada henti. Aku hanya memperlihatkannya saja. Ini adalah contoh ketika seseorang telah mendapat serangan santet malam satu suro. Nantinya tubuh korban akan bergetar hebat tiada henti. Setelah itu, dari mulutnya akan keluar darah yang sangat banyak. Pembuluh darahnya akan pecah. Tubuhnya terasa seperti terbakar oleh kobaran api. Jantungnya melemah, pernapasan menjadi kacau. Jelas Sumerep. Ramli dan Citra tak percaya santet itu benar-benar nyata di depan dirinya sendiri. Naluri membunuh Sumerep memang benar-benar berdarah dingin, tanpa ampun dan tak berbelas kasihan. Sumerep segera mengangkat boneka itu dan menghapus tanda dari tubuh Maman. Secara sekejap, tubuh Maman normal kembali. Apakah kalian menyaksikan betapa kejamnya santet itu? Citra dan Ramli mengangguk sambil menundukkan kepalanya. "Mbah, aku ingin bertanya," ucap Ramli. "Silakan." "Apakah santet ini bisa melukai penggunanya?" tanya Ramli. "Bisa," jawab Mbak Sumerep. "Dengan apa?" tanya Ramli. "Ketika wadah yang digunakan oleh santet itu salah," jelas Sumerep. "Maksudnya?" tanya Ramli. "Ketika hari di mana santet itu dilayangkan, wadahnya diganti oleh wadah yang lain. Dengan itu, santetnya akan menyerang pada orang yang melayangkan santet itu sendiri." "Aku masih belum paham." "Begini, jika aku ingin melayangkan santet itu kepada Romo, lalu Maman sebagai wadah santet itu memberontak dan menghapus lambangnya, lalu dia mengganti media santet itu dengan kepemilikan barang-barang kalian, santet itu akan menyerang kalian," jelasnya. "Jadi?" tanya Ramli. "Jauhkan barang-barangmu dari hadapan Maman. Dengan itu, resiko terkecilnya dia tidak akan menyerangmu secara diam-diam," senyum Sumerep. "Baik, Mbah." "Mas Romo, apa yang harus kita lakukan? Maman hilang tiba-tiba. Aku tak habis pikir semuanya akan berjalan kacau," jelas Kirana. "Masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum malam satu suro. Aku sedang memikirkan strateginya. Sekarang bersikaplah seperti biasa.
Jangan sampai kita terlalu panik terhadap sesuatu hingga kita lupakan prioritas kita sebenarnya. Baik Mas, kita harus bersiap hingga hari di mana semuanya berjalan dengan lancar, jelas Kirana. Bagaimana dengan suamimu? Tanya Romo. Dia masih belum siuman. Mungkin tekanannya ada di dalam hatinya. Kedua orang tuanya telah tewas. Aku tak habis pikir tekanan batin itu melekat hebat di dalam hatinya, ucap Kirana. Sudah kuduga, suamimu tipe orang yang lemah dalam mengambil keputusan. Ibu juga masih syok. Dia belum siuman setelah tubuhnya terjatuh di kamar mandi, ucap Kirana. Ibumu masih belum siuman sepenuhnya. Dia juga akan menjadi korban selanjutnya. Waspadalah, ucap Romo. Berbeda dengan Maman, dia ditahan di sebuah ruangan khusus, tempat di mana segala aktivitasnya terganggu dan tak bisa berbuat apa-apa. Makanlah ini Man, kau jangan mati sekarang, kami masih membutuhkanmu, ucap Ramli sambil memberikan singkong dan umbi-umbian. Makan? Tanya Maman. Apakah tawaranku salah? Tanya Ramli. Kau adalah tangan kanan dari orang terpandang. Kau melakukan ini karena dendam? Ingatlah, dendam tak akan pernah ada habisnya. Cintamu telah diraup habis oleh dendam busukmu, jawab Maman. Sadarilah kondisimu Man, kau tak bisa berbuat apa-apa. Kau hanya tikus yang terperangkap dalam jebakan kami. Cepat atau lambat, langkahmu akan segera terhenti, jelas Ramli. Ramli pun meninggalkan Maman dan berlalu seperti angin yang tertiup, tak memperdulikan Maman lagi. Akhirnya, aku berhasilkan wadah yang dimaksud oleh Semerep, ucap Maman sambil menyembunyikan barang-barang Ramli, Citra dan Semerep. Barang-barang itu adalah rambut Citra, kuku Semerep, dan potongan baju Ramli. Ketiganya akan dijadikan media sebagai serangan balik Ramli. Selama dalam kurun waktu 3 bulan, Maman dinyatakan hilang oleh Sabto dan Kirana. Romo yang mengetahui keberadaannya tidak pernah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terkait Maman. Sabto dan Kirana mengira Maman telah tewas setelah dirinya dilempar oleh makhluk besar hitam yang kerap kali membunuh para korban. Lain dengan Citra yang masih memendam dendam terhadap Kirana. Dirinya terpaksa menahan itu semua ketika malam 1 Suro tiba. Mas, kira-kira ketika anak ini lahir, kau akan memberi nama siapa? Tanya Kirana. Ah, kamu ini dek, kan masih berumur 2 bulan, masih terhitung 7 bulan lagi untuk melahirkan. Apa tidak terlalu cepat mengira-ngira pemberian nama? Tanya Sabto. Iya juga sih. Sekarang kita hanya prioritaskan terhadap kesehatan masing-masing. Oh iya, besok itu malam apa ya dek? Tanya Sabto. Besok? Bukankah malam 1 Suro? Tanya balik Kirana. Benarkah? Tanya Sabto dengan raut muka yang benar-benar sangat terkejut. Kenapa memangnya Mas? Apakah ada yang salah dengan besok malam? Tanya Kirana. Besok santet itu akan menyerang kita lagi. Masih ingatkah akan kejadian itu? Tanya Sabto. Astaga, benar sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana. Kita harus menemui Mas Romo. Sabto dan Kirana keluar dari kamarnya. Namun dia mendapati bunga kantil berserakan persis di depan rumahnya. Bunga kantil? Tanda apa ini Mas? Tanya Kirana. Aku ingat perkataannya. Siapa? Citra. Mengenai tanda santet itu malam 1 Suro. Benar, aku ingat perkataannya. Dia mengatakan ketika malam mulai redup, bunga kantil berguguran. Ingatlah, saat itulah santet itu dilayangkan. Kira-kira seperti itu perkataannya, jelas Sabto. Apa bentuknya Mas? Aku tidak tahu. Mas Romo mendatangi mereka berdua. Mas, ucap Sabto, esok malam mereka akan datang.
Ingat, jaga ibumu Kir, jangan sampai mereka membunuh ibumu, ucap Romo. Nggih Mas. Sabto, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mari, ikut aku, jelas Sabto. Sabto meninggalkan Kirana tepat di depan kamarnya. Dia mengikuti langkah Romo yang mengarahkan terhadap sesuatu. Apa kau pernah dititipkan sesuatu oleh ibumu? Tanya Romo. Sesuatu? Apa itu? Tanya Sabto. Sesuatu itu berbentuk kalung, jelas Romo. Kalung? Kalung itu? Ya, aku ingat, aku masih menyimpannya, jelas Sabto. Kalungkan itu padamu nanti. Padaku? Ya, karena hanya kau yang akan selamat dari santet ini. Sabto hanya terdiam sambil menatap wajah Romo dengan tatapan bingung. Tunggu dulu Mas, apa maksudnya? Semua akan berakhir. Tidak, ini belum berakhir Mas. Kau tidak mengerti apapun tentang santet itu. Semua keluargaku mati terbunuh dengan tanda iblis di dadanya. Semuanya mati tak tersisa, jelas Romo. Lalu, apa artinya hanya aku saja? Bagaimana dengan Kirana dan Mas Romo? Lalu Bu Yati dan juga Maman yang sampai saat ini belum ditemukan, jelas Sabto. Kau ingat hal ini. 1. Santet itu mengikat tubuhmu. 2. Pernapasannya menjadi kacau. 3. Pembuluh darah akan meledak. 4. Jantungmu akan melemah. 5. Matamu akan sayu. 6. Mulutmu akan keluar darah. 7. Organ tubuhmu akan hancur seketika. Santet ini lebih kejam dari apa yang pernah kau pikirkan, jelas Romo. Mas, jangan aku yang hidup, lebih baik Kirana saja. Aku tak pantas. Romo segera menampar wajah Sabto. Bangunlah toh. Kau ini yang akan dijadikan sebuah persaksian di hadapan sejarah kelak. Jika bukan karena kau, siapa yang akan menjelaskan kejadian ini semua? Siapa? Tanya Romo. Sejarah? Kejadian? Kenapa harus aku? Tanya Sabto. Kamu memang lemah, tapi intuisimu tinggi. Aku tahu itu. Aku yakin kau bisa. Demi kita semua yang akan menjadi sebuah persaksian akan dosa-dosa para dukun biadab yang berambisi untuk keinginannya sendiri, jelas Romo. Mas, sekali lagi aku menolak, ucap Sabto. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh Kirana sekarang. Romo langsung meninggalkan Sabto dan menuju ke kamar Kirana. Kau gila? Teriak Sabto. Romo tidak menggubris perkataan Sabto. Dalam hati Romo, dia sangat sakit hati jika kejadian ini tidak bisa disaksikan oleh sejarah dan menjadikan pelajaran berharga akan kejamnya santet karena dendam yang berkesinambungan. Romo pergi ke dapur sambil membawa pisau dan kembali menuju kamar Kirana. Putuskan sekarang, teriak Romo. Sabto memegangi kepalanya. Dia masih teringat hari di mana pertemuannya dengan Kirana. Dia berjanji akan membahagiakan Kirana. Belum lama ini, Kirana sedang hamil dan dia meminta kepada Sabto untuk segera diberikan nama terhadap anaknya kelak. Mas, tunggu, ucap Sabto. Sabto masih teringat saat kedua orang tuanya terbunuh oleh santet itu. Dia dikelilingi oleh kebingungan yang memaksanya untuk bertindak cepat. Cepat atau lambat, semua akan terjadi. Kematian itu akan dekat. Semuanya akan terasa sangat asing ketika menimpali satu persatu kejadian masa lalu yang terus terukir dalam pikiran kacaunya. Baiklah Mas, aku yang akan menjadi saksi sejarah. Berikan aku strateginya. Romo tersenyum sambil menurunkan pisaunya. Ikut aku ke kamar. Akan ku beritahu cara menghadapi manusia iblis itu, jelas Romo. Besok malam satu suro, Mbah, jelas Ramli. Iyo, aku tahu. Sepertinya besok akan menjadi sejarah yang sangat besar, ucap Sumerap. Bagaimana dengan Maman? Sambung lagi Sumerap.
Dia masih tidak mau bicara. Tubuhnya sudah semakin kurus. Apakah dia menyimpan sesuatu? Tanya Ramli. Maman, dia tipe orang yang tidak mudah ditebak. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu. Jelas Sumerep. Hah, Mas Romo yakin dengan ini? Tanya Sabto. Ini cara satu-satunya. Lalu apakah itu akan berhasil? Sepertinya begitu. Aku telah mengetahui gerak-gerik perjalanan santet ini berjalan hanya bermodalkan belajar dari pengalaman saja. Aku yakin itu. Bagaimana jika gagal? Mengapa kau tampak pesimis? Bukan begitu, jika gagal semua akan hancur seketika. Itu bukan hal yang kita inginkan, bukan? Tanya Sabto. Tidak, aku yakin ini akan berhasil. Tepat di malam 1 suro nanti, Romo akan pergi menuju padepokan Sumerep. Dia akan menyerang Sumerep ketika santet itu akan menyerang Sabto dan Kirana. Bersama dengan itu, Kirana harus bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari gedidewur itu mendatanginya. Namun, ada satu pilihan yang berat dilakukan oleh Sabto. Pilihan itu adalah Sabto harus membunuh Buyati agar setengah dari kekuatan Sumerep menghilang. Karena buhul atau telinga Ibu Yati berada pada Sumerep yang tentunya memakan kekuatan Sumerep yang sangat besar. Besok malam 1 suro, aku harus cepat melepaskan diri agar bisa menyerang balik apa yang dikatakan oleh Mas Romo padaku, ucap Maman. Malam 1 suro, ketika bulan purnama redup, bunga kantil berguguran. Saat itu juga santet malam 1 suro akan benar-benar menjadi serangan titik balik antar keduanya. Mas Sabto? Tanya Kirana. Dek, kamu mau kemana? Tanya Sabto. Aku titip rumah ya mas. Tolong beritahu kepada sejarah bahwa kita pernah bersama. Kita pernah memadu cinta hanya karena perjodohan semata, ucap Kirana. Sabto memperhatikan busana yang dikenakan oleh istrinya dengan busana berwarna putih, berbau melati, harum sekali. Rambutnya yang terbiasa terikat oleh konde dan disanggul rapi, Kirana tampak cantik. Mau diberi nama siapa anak kita kelak, mas? Aku ingin tahu jawabanmu. Anakku. Anak? Kau baru hamil 2 bulan, dek. Tak apa, mas. Aku ingin ketika hati ini merindukanmu, anak Mas Sabto menjadi pelipur laranya. Mau diberi nama siapa, mas? Tanya Kirana. Purnama. Ya, nama itu cocok dengan nama anak kita. Beri nama anak kita dengan nama Purnama. Namanya indah, mas. Kesannya seperti awal dari perjalananku menuju kepada kehidupan yang akan datang. Maksudnya? Purnama, gemerlap cahayanya menyinari perjalananku nanti. Terima kasih mas, ucap Kirana. Mas, bangun, sudah siang, ucap Kirana. Hah, dek, tadi mas mimpi apa? Sudah siang mas? Astaga, aku tertidur sambil terbawa mimpi, ucap Sabto. Mimpi? Iya mimpi dek. Mimpi apa? Tanya Kirana. Sabto hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. Sebentar lagi pertanda itu akan muncul. Mas, mandi sana? Ucap Kirana. Iya dek, mas mau mandi dulu ya. Mas Romo, kemana dek? Tanya Sabto. Dia keluar sedari pagi buta. Katanya ingin menemui seseorang. Jelas Kirana. Benar saja, Romo sudah menuju padepokan Sumerep. Sebentar lagi akhir dari perjalanan ini selesai. Sabto pun keluar menuju kamar mandi. Lagi dan lagi pandan dan lingkaran ilalang itu mengering setelah kemarin baru diganti yang baru. Bunga kantil juga berserakan di depan rumahnya. Sabto yakin malam ini santet itu akan menyerang rumah ini untuk yang kebeberapa kalinya. Sabto hanya menjalankan tugasnya, tugas terberat dalam kehidupannya, tugas yang tak pernah ingin diembannya begitu saja karena paksaan.
hingga malam itu tiba. Padepokan Sumerep, pukul 21.00. "Semua siap?" tanya Mbah Sumerep. "Siap, Mbah." Ramli pergi ke tempat Maman. "Jaga dia di sana. Barangkali dia berani kabur, bunuh dia tanpa ampun," ucap Sumerep. "Siap, Mbah." Ramli menuju kamar Maman, sedangkan Citra, dia masih mematung di dekat Mbah Sumerep. "Kenapa, Nak?" tanya Sumerep. "Anu, Mbah, ajarkan saya menggunakan santet itu," jelas Citra. "Untuk apa?" "Untuk membunuh Kirana," jelas Citra. "Kau tahu resikonya sangat besar?" tanya Sumerep. "Aku tahu itu, tapi apa kau telah siap?" "Aku siap, Mbah," jelas Kirana. "Baiklah, aku akan ikuti apa yang kau inginkan. Setelah itu, resikonya kau tanggung sendiri." "Baik, Mbah." Ramli memasuki ruangan di mana Maman telah tak berdaya lagi untuk berontak. Muka Maman sangat pucat karena dia hanya memakan sedikit makanan yang diberikan oleh Ramli padanya. "Man, kamu tidak makan?" tanya Ramli. Maman tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke hadapan Ramli. "Aku tidak ingin makan makanan dari iblis seperti Mumli." Ramli berusaha tenang untuk tidak terbawa emosi. "Kau tahu mengapa saat itu aku bergabung kepada Sumerep? Saat dimana kau ingin menolongku, namun Suroso sialan itu melarangmu. Itu karena kami terikat perjanjian antara hidup dan mati," jelas Ramli. Maman terdiam seribu bahasa. Dia tidak ingin menggubris sedikit pun pertanyaan yang Ramli lemparkan kepadanya. "Andaikan hari itu Suroso membantuku, mungkin kita akan memerangi Sumerep bersama. Namun, roda kehidupan akan selalu berputar. Siapa yang merasa kalah akan dicap lemah. Bukankah begitu, Man?" jelas Ramli. "Aku tak bermaksud mengungkit masa lalu. Hanya saja, kau adalah korban dari kemarukan yang telah tuanmu perbuat," jelas Ramli. Maman terdiam. Dia tak mengatakan satu kata pun untuk menjawab segala argumen yang diberikan oleh Ramli. "Cuy, aku berbicara kepada orang yang budek." Ramli pun memalingkan tubuhnya. Dia membakar rokok untuk menenangkan pikiran yang penatnya. "Kita ditemukan dalam pertemuan yang sulit, Man. Aku ingin kau tidak pernah dendam padaku. Tapi bagaimana jadinya jika hal itu terjadi? Semoga saja nyawamu tenang di alam sana, Man." Diamnya Maman merupakan sebuah jawaban bahwa dirinya sedang membuka ikatan tali. Maman tidak ingin menggagalkan momen ini. 1 atau 2 menit yang dibuang begitu saja oleh Ramli adalah 1 atau 2 kesempatan Maman untuk menyerang balik. "Man, apakah kau mendengarkanku?" tanya Ramli. Maman berhasil membuka ikatan tali itu. Dia pun mencari benda tumpul untuk memukul Ramli dari belakang. "Aku mendengarkan, Mumli, tapi bukan dari dunia. Namun, aku mendengar ucapanmu dari akhirat." Maman berhasil memukul kepala Ramli dengan sangat keras. Ramli tersungkur terjatuh dengan wajahnya yang bersimbah darah. "Bagaimana rasanya jika dipukul telak dari belakang, Mli?" tanya Maman dengan sombongnya. Maman pun pergi meninggalkan Ramli. Namun ketika dirinya melewati tubuh Ramli, kaki Maman tertahan oleh tangan Ramli yang mencengkrami kakinya dengan kuat. "Urusan kita belum selesai, Man," jawab Ramli. Dengan sekuat tenaga, Maman pun menendang kepala Ramli. Namun tetap saja cengkraman tangan Ramli tidak menggoyangkan sedikit pun posisi tangan yang terus menghalangi langkah Maman. Maman pun bergerak menuju tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Namun baru saja dia melangkah, Ramli menarik kaki Maman hingga terjatuh. Ramli segera merangkak menuju Maman yang sudah terjatuh.
Dia kemudian memegangi tubuh Maman dengan kuat agar tidak bisa bergerak bangkit kembali. Kedua tangan Maman meraba-raba tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Mereka sama-sama kuat, sama-sama tidak ingin kalah. Mereka semua saling ingin mendahului. Sementara itu, Romo telah memasuki tempat di mana Sumerep sedang mengajari Citra untuk melakukan santet malam satu suro. Seharusnya wadahnya adalah Maman. Namun Ramli belum datang juga. Akhirnya Sumerep mengindahkan keinginannya. Romo secara diam-diam menghindari tempat di mana bunga kantil itu berserakan. Dia tahu bahwa ketika dirinya menginjak bunga kantil, pasti makhluk di dhuwur itu akan segera menyerangnya. Citra, jika kau tidak ingin repot, buatlah lambang itu di tangan kirimu, lalu lukai tangan kananmu untuk menguncurkan darah segar tempat di mana lambang itu kau buat, yaitu di tangan kiri. Nantinya tempelkan boneka itu sambil mengarahkan tempat di mana boneka itu diletakkan dengan barang kepemilikan korban yang akan kau santet. Tapi ingat, kau belum tentu bisa selamat, karena santet ini hanya aku saja yang mampu bisa menjalankannya. Risiko kematian bisa saja menyerangmu, jelas Sumerep. Romo mendengarkan secara seksama perkataan itu. Dia tahu bahwa Citra akan menyerang Kirana. Karena itu, sebelum Citra berhasil menghancurkannya, Romo harus segera membunuh Citra agar Kirana dan Sabto bisa diselamatkan. Dek, bersembunyilah di bawah tempat tidurmu. Jangan keluar sebelum aku menyuruhmu keluar. Kamu paham kan? Tanya Sabto. Nggih, Mas. Dalam hati Sabto, dia menyuruh Kirana bersembunyi agar dia tidak mengetahui rencana pembunuhannya terhadap Puyati. Sabto pun langsung menuju dapur. Dia mengambil pisau untuk segera membunuh Puyati agar setengah dari kekuatan Sumerep berkurang. Maafkan aku, Dek. Aku lakukan ini demi menghancurkan santet itu, jelas Sabto. Maman terus menarik tubuhnya agar bisa mencapai balok kayu itu. Dengan sekuat tenaga, dia kerahkan tubuhnya yang telah kurus dan kehilangan kekuatan tubuhnya. Sedangkan Ramli, dia terus menahan kedua kaki Maman agar tidak bergerak jauh dari tempatnya. Maman pun berhasil menggapai balok itu. Dia mengarahkan balok itu tepat di kepala Ramli. Mati kamu, mati! Ramli masih bisa bergerak. Darahnya terus mengucur dari kepalanya. Namun dia tak pantang menyerah untuk menghentikan pergerakan Maman. Ramli menyobek celana Maman. Maman terkejut akan hal itu. Jangan-jangan dia ingin menggunakan santet terlarang itu pada tubuhnya sendiri agar Maman terbunuh oleh Gede Dhuwur. Maman pun menendangi tangan Ramli agar sobekan kain itu menjauh darinya. Ramli melepaskan kedua tangannya dan mundur beberapa langkah dari belakang sambil memegangi sobekan celana Maman. Siapa yang akan mati, Man? Kau tahu kan, jika santet itu kau gunakan bukan pada tujuannya, maka kau sendiri yang akan mati. Kamu salah, Man. Kita akan mati bersama di sini. Tidak ada satupun dari kita yang akan selamat, jelas Ramli. Maman pun menekan tubuhnya agar bangkit dan menuju Ramli yang akan menggunakan santet itu. Ramli membuka bajunya. Dia melukai tangannya sendiri dan menggambarkan lambang iblis di tubuhnya. Darah Ramli yang masih segar itu diletakkan tepat di bagian tengah sobekan celana Maman. Hentikan, Mli, jangan lakukan itu, teriak Maman. Masamu sudah habis. Ramli segera menempelkan sobekan celana itu tepat di dadanya. Secara sekejap, santet itu aktif dan menyerang Maman. Mula-mula, hidung Maman mengeluarkan darah. Darah itu menetes hingga membuat kepala Maman sangat pening. Lalu, tubuhnya terasa panas hingga Maman membuka bajunya. Bersama dengan itu, Ramli juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Mereka berdua terkena santet secara bersamaan.
Bedanya, jika Maman mendapat serangan dari Ramli karena Ramli sebagai orang yang menyantet Maman, sedangkan Ramli terkena tulah atau bencana dari santet itu karena dia melanggar ketetapan tujuan dari santet yang seharusnya hanya dilayangkan untuk Kirana. Aku sengaja melanggar janji ini karena buah dari santet itu sebenarnya adalah Kirana. Namun, karena aku melanggarnya, aku sudah siap menerima resikonya, ucap Ramli. Maman secara tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Aku telah merekam jejak di mana santet itu bisa digunakan. Karena itu, kau juga akan mati, Mli. Pilihan yang tepat, namun kau tak ingat bahwa ini adalah awal dari kekalahan Sumerep karena berani membunuhku, teriak Maman. Tak berbeda dengan Maman, Ramli pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Keduanya masih menahan santet itu mengenai tubuh mereka masing-masing. Pernapasan mereka menjadi sesak. Organ tubuh mereka menjadi panas dan seakan-akan ingin meledak. Mereka berdua telah terkena santet di malam satu suro ini secara bersamaan. Tak ada yang mampu menghindarinya, bahwa Sumerep sekalipun, karena dampak terhebat dari santet ini adalah tidak lain dan tidak bukan, hanyalah kematian. Tubuh Maman dan Ramli jatuh secara bersamaan. Kedua tangannya saling berhadapan, seperti ingin menggenggam satu sama lain. Mereka tewas di tempat. Dua orang pertama telah tewas terkena santet malam satu suro. "Mbah, di mana Ramli?" tanya Citra. "Di ruangan Maman. Aku menyuruhnya untuk menjaga Maman. Namun sampai sekarang dia belum juga mendatangiku," kesal Sumerep. "Baiklah, aku akan mengeceknya, Mbah." Citra pun pamit izin keluar untuk menemui Ramli yang mendapat mandat menjaga Maman. Seharusnya Maman akan dijadikan wadah sebagai penyerangan santet itu. Namun realitanya, Ramli dan Maman telah tewas oleh santet itu sendiri. Romo yang berada di hadapan pintu ruangan Sumerep terkejut ketika mendapat Citra ingin menuju ke arahnya. Dia pun bersembunyi untuk menangkap Citra dengan tujuan untuk dijadikan sandera. Begitu Citra keluar dan menutup pintunya kembali, kedua tangan Romo segera menikam mulut Citra dari belakang. "Jika kau berani berteriak, keris ini akan melubangi perutmu hingga menusuk lambung busukmu. Paham?" ancam Romo. Citra hanya bisa mengangguk. Romo pun menyuruh Citra untuk membukakan pintu ruangan Sumerep. "Buka pintunya," ucap Romo dengan pelan. Citra pun membuka pintu dengan pelan. "Bagaimana, Cit? Sambutanmu sungguh hangat, Sumerep," senyum Romo. Sumerep yang melihat kondisi Kirana sedang dibungkam oleh Romo langsung bangkit dan mengambil kerisnya. "Jika kau berani melayangkan santet itu sekarang, aku juga bisa membunuhmu dengan sekejap. Letak setengah kekuatanmu ada pada Buyati, kan?" tanya Romo. "Bagaimana kau tahu?" tanya Sumerep. "Aku telah menyadari semuanya dari awal. Ketika kau menyantet seluruh keluargaku, hanya Buyati yang tidak kau bunuh. Padahal Surosa kakakku hampir mati karena santet itu. Bukankah itu unik?" tanya Romo. "Cuy, gara-gara kakakmu yang bodoh itu, dia telah meraup seluruh kebahagiaanku di masa lalu. Semuanya hancur berantakan. Dunia tidak memihakku." Romo melangkah maju dengan kedua tangannya masih mendekap leher Citra dengan kerisnya, siap menusuk Citra jika dia tidak mulai berontak. "Kau sudah kalah telak, Sumerep. Aku telah membaca semua pergerakanmu. Aku telah tahu siapa yang kau incar selama ini. Kau hanya mengincar Kirana untuk dijadikan buah dari santet malam satu suro ini, kan?" tanya Romo. Sumerep tertawa keras. "Hahaha, Romo, kau memang cerdas. Tapi ingat, kami masih menyandera Maman. Nantinya Ramli bersedia untuk membunuh Maman jika dia berani memberontak," ucap Sumerep. "Kau tahu, Maman adalah senjata dari penyerangan mendadak ini," jawab Romo. "Apa maksudnya?"
Tanya Sumerep. Maman telah membunuh Ramli. Cara itu telah kami pikirkan untuk segera membunuhmu juga, teriak Romo. Sumerep terkejut mendengar hal itu. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menatap tajam kedua mata Romo. Bajingan! Sumerep tak peduli dengan ancaman bahwa Romo akan membunuh Citra jika bergerak dalam hati Romo. Apakah Sumerep telah kehilangan akalnya? Romo pun menusuk perut Citra. Namun tetap saja Sumerep meringsek ke arah Romo tanpa memikirkan apa yang ada di hadapannya. Kamu harus mati, Romo, teriak Sumerep. Romo pun menarik keris yang menancap di perut Citra, lalu mendorong Citra hingga tersungkur jatuh. Sumerep dengan cepat mengarahkan kerisnya ke arah perut Romo. Begitu juga dengan Romo. Mereka saling mengarahkan keris itu ke masing-masing perut lawannya. Keduanya keris itu menusuk ke masing-masing perut lawannya. Darahnya membasahi masing-masing baju yang dikenakannya. Romo dan Sumerep tak lagi bersikukuh untuk saling menyerang karena keduanya telah tak berdaya lagi akibat tusukan keris itu. Romo, aku tidak sudi kamu hidup, ucap Sumerep. Romo memejamkan matanya. Kini orang yang ditusuknya, yang merupakan dalang dari penyerangan terhadap keluarganya, telah tewas di hadapannya. Romo masih menahan lukanya walau napasnya telah tersengal-sengal. Tatapannya semakin kabur. Tubuhnya akan ambruk karena menahan beban tubuh Sumerep yang telah tewas. Dengan begini, akhir sudah semuanya, ucap Romo sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, Sabto telah membunuh Buyati tepat sebelum tusukan keris itu mengenai tubuh Sumerep dan berakhir pada kematian. Bu, maafkan Sabto. Sabto tidak bermaksud mengecewakan ibu, tapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus aku tempuh, ucap Sabto. Tangan Sabto penuh dengan darah hari itu. Dia seperti membunuh yang mengakhiri korbannya dalam kegelapan. Tak pernah terbayangkan bahwa cara ini sangat ampuh untuk membunuh Sumerep dengan cepat. Romo menjatuhkan tubuh Sumerep yang telah tewas. Bersama dengan itu, dia menarik keris yang masih menancap di perutnya yang ditusukkan langsung oleh Sumerep. Sambil menahan tangis, Romo merangkak menuju meja Sumerep untuk mengambil sesuatu. Namun, perutku... Romo masih mendengar sesuatu dari arah belakangnya. Apakah Sumerep masih hidup? Dia pun membalikkan tubuhnya dan mendapati Citra sedang memegangi perutnya. Kamu masih hidup? Tanya Romo. Brengsek sekali kamu, Romo, teriak Citra. Romo segera merangkak menuju tempat Citra sambil memegangi kerisnya. Satu tusukan lagi, ucap Romo dalam hati. Mau apa kamu, ah? Tanya Citra sambil bergerak ke belakangnya. Romo masih merangkak dengan pendarahan yang terus mengalir. Kamu harus mati di sini, Citra, teriak Romo. Citra pun terus mundur ke belakang dan tanpa sadar tangannya menyenggol sebuah meja dan menjatuhkan damar ke lantai yang terbuat dari anyaman bambu itu. Sontak saja api itu menjalar cepat hingga memenuhi ruangan tempat di mana Romo dan Citra masih terkurung. Pernapasan Romo pun terganggu. Dia segera menutupi kedua hidungnya sambil menahan panasnya api yang telah menjalar ke seluruh ruangan. Karena bangunan itu terbuat dari kayu-kayuan, tentu saja api dengan cepat melahap seluruh ruangan. Citra masih punya satu kesempatan untuk bisa menyerang Kirana dari kejauhan. Ya, dia masih punya kesempatan untuk menyantet Kirana walau nyawanya juga harus terancam. Tiba-tiba Romo berada di hadapan Citra. Tepat dengan itu, sebuah kayu besar yang terbakar jatuh tepat mengenai kepala Romo. Citra yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Dia memandangi tubuh Romo yang telah terbakar di lahap si jago merah itu. Citra menangis sambil menahan panasnya api. Dia pun mengeluarkan beberapa helai rambut dari kantong celananya dan melukai tangan kirinya untuk membentuk lambang iblis.
Jika buah dari santet itu adalah Kirana, maka si gede duwur itu pasti akan menyerang Kirana, ucap Citra. Citra segera melukai tangannya. Dia pun menggambarkan lambang iblis dan meletakkan beberapa helai rambut itu tepat di atas lambang itu. Secara tiba-tiba hidungnya keluar darah. "Kamu harus mati, Kirana," ucap Citra. Kirana merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa sedari tadi suaminya, Sabto, belum kembali juga? Apakah dia baik-baik saja? Suara pintu terbuka. Sepertinya ada seseorang yang memasuki kamarnya. Namun, mengapa tak ada suara Sabto? Kirana pun penasaran. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegangi perutnya. Ketika Kirana keluar dari tempat persembunyiannya dan memandang kamarnya, ternyata yang baru saja masuk adalah Gede Duwur, ucap Kirana dengan tatapan sayunya. Kirana mundur beberapa langkah dari tempat tidurnya. Sosok Gede Duwur itu memandangi Kirana dengan pandangan yang tak menyenangkan. Kirana menangis sambil memegangi perutnya. Di dalam perutnya terdapat anak Sabto yang harus dibesarkan. Dia tak ingin anak pertamanya harus mati. Sosok Gede Duwur itu menarik tubuh Kirana dan mencekiknya tanpa ampun. Kirana tak bisa berbuat apa-apa. "Tolong!" ucap Kirana secara terbata-bata. Sabto yang mendengar suara lirik Kirana langsung menuju kamarnya. Hidung Kirana telah mengeluarkan darah. Pernapasannya menjadi sesak. Tubuhnya terasa panas. Matanya sudah layu. Kirana berada di ambang kematian. Bersama dengan itu, Sabto masuk ke dalam kamarnya dan mendapati istrinya sedang dicekik oleh sosok Gede Duwur itu. "Mas, lari," ucap Kirana. Sabto yang mendengar itu tak mengindahkan perkataan Kirana. Dia pun meringsek maju dengan kehendak ingin membantu Kirana. Namun bukan keberuntungan yang terjadi, malah kebuntungan yang Sabto dapatkan. Sosok itu melayangkan tangannya tepat mengenai tubuh Sabto. Sabto terpental hingga menabrak dinding tembok kamarnya. Wajahnya bersimbah darah. Bersama dengan itu, Kirana tewas di tangan sosok Gede Duwur. Kirana gugur di saat-saat Sabto berkehendak untuk menyelamatkannya. Api itu membakar padepokan Sumerep yang berada di tengah hutan. Tubuh Citra telah melemah, mulutnya mengeluarkan banyak darah. Luka di perutnya memberikan pendarahan yang cukup parah. Citra tewas di saat si jago merah itu meluluh lantahkan padepokan Sumerep. Pandangan Sabto telah kabur. Tangannya masih mengangkat-angkat ke arah istrinya yang telah tewas karena cekikan dari makhluk Gede Duwur itu. Sabto tak kuasa menahan tangisnya karena gagal menjaga orang-orang terdekatnya. Dia begitu tak berguna karena orang yang dicintainya telah tewas di hadapannya sendiri. Karena luka yang dirasakannya cukup parah, Sabto pingsan tak sadarkan diri. Seluruh keluarganya telah tewas. Orang-orang terdekatnya juga telah gugur dalam santet malam 1 Suro. Bagaimana telah disampaikan, Sabto berkewajiban untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu memberitahu kepada sejarah akan kekejaman dari santet itu sendiri. Dan ini adalah akhir cerita dari santet malam 1 Suro pada tahun 1990 di daerah Jawa Tengah. Nah, jadi gimana tuh teman-teman cerita akhir dari santet malam 1 Suro ini? Lumayan panjang ya karena beberapa part. Dan teman-teman jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai bertemu di videoku selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.